Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Pagi ini kembali kita lanjutkan kajian dengan membaca buku Khudh Aqidatak, dan insyaallah kita akan membahas tentang berdoa kepada mayit atau berdoa kepada selain Allah. Pertama yang perlu kita pahami bahwa definisi berhala itu tidak hanya terbatas pada patung. Berhala bisa apapun yang disembah selain Allah, baik bentuknya matahari, bentuknya bulan, bintang, maupun yang lainnya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, la tasjudu lisyamsi wasjudu lillahi alladzi khalaqahun. Janganlah kalian bersujud kepada matahari dan bulan, tapi sujudlah kalian kepada yang telah menciptakan mereka semua. Sehingga terkadang manusia ingin berterima kasih kepada alam, dan ini filosofi kesyirikan. Jadi kenapa ada model, mungkin Anda sudah paham tentang istilah sedekah bumi, dekahan untuk laut, larung, merti, apalagi istilahnya, dan aneka istilah yang semisal. Latar belakangnya, mereka punya keyakinan bahwa kita sudah banyak mengambil dari alam. Maka sebagai bentuk rasa terima kasih kita kepada alam adalah mengembalikan sebagian ke alam. Mengembalikan sebagian ke alam. Ketika mereka mengembalikan sebagian ke alam, yang mereka lakukan adalah sajen untuk alam. Jadi berterima kasih ke alam, karena sudah banyak mengambil jasanya alam. Nah, bentuk berterima kasih ke alam adalah dengan mengembalikan sebagian hasil ke alam. Mengembalikan sebagian hasil ke alam. Sehingga karena kita perlu mengembalikan sebagian hasil ke alam, salah satunya adalah ternak. Nah, dari sinilah kemudian mereka sajen. Sajen dalam bentuk apa? Menyembelih binatang untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih kerbau, kambing atau yang lainnya. Kurang lebih seperti ini jalan ceritanya. Oleh karena itu dalam hal ini kita bisa berikan jawaban, ya, semoga mereka mau mendengar dengan baik, ya. Apapun latar belakangnya, mau disebut ini adalah budaya, mau disebut ini tradisi atau apapun itu, kita semuanya menilai ini adalah kesyirikan. Selanjutnya, seharusnya kalian bukan berterima kasih ke alam, tapi kalian berterima kasih kepada siapa? Allah. Lalu bentuk terima kasih kita ke alam apa? Kamu lestarikan alam. Nah, sayangnya yang melestarikan alam dituduh Wahabi. Sehingga kau berikan upaya untuk melestarikan alam, bagaimana alam ini agar tetap bisa bertahan dengan baik. Karena yang menikmati tidak hanya generasi sekarang, masih banyak anak turun kita yang perlu untuk menikmati alam. Sehingga jalan ceritanya jangan berterima kasih ke alam, tapi berterima kasih kepada Allah. Dari situlah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, la tasjudu lisyamsi walal qamar. Janganlah kalian sujud. La tasjudu
lisyamsi wala lil qamar. Di surat Fussilat ayat 37. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal qamar. Di antara tanda kuasa Allah adalah adanya siang malam. Wasyamsu wal qamar, adanya matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Janganlah kamu sujud kepada matahari dan bulan. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahun, dan bersujudlah kepada Allah yang telah menciptakan semuanya. Sehingga berterima kasih kepada sungai, jangan beribadah ke sungai. Berterima kasih kepada laut, bukan dengan beribadah kepada laut. Berterima kasih ke gunung, bukan ibadah ke gunung. Pakai logika siapa dan akalnya siapa yang ngajarin kayak gini? Tapi berterima kasih kepada alam adalah dengan cara berterima kasih kepada pencipta alam. Lalu kita lestarikan alam itu dengan baik, jangan dirusak secara sembarangan, agar nanti bisa dinikmati oleh generasi setelahnya. Baik. Berikutnya, penulis menyebutkan di bab ini atau di bagian ini pertanyaan yang ketiga di bab tentang masalah praktek syirik. Ma hukmu du'ail amwat? Apa hukum berdoa kepada orang yang ghaibin atau orang yang tidak ada di tempat? Kita baca terlebih dahulu. Tafadhal. Wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. As-su'al ar-rabi'. Ma hukmu du'a'il amwati awil ghaibin? Al-jawab, du'a'ul amwati awil ghaibin akbar. Qala ta'ala, wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yaduruk. Fa in fa'alta fa innaka idham minaz zalimin. Ay al-musyrikin. Surat Yunus. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan Wa huwa dzabaha. wa huwa yad'u min dunillahi Ya. niddan dakhalan nar. Rawahul Bukhari. Nah. Penulis menyebutkan apa hukum doa untuk orang yang sudah mati atau orang yang gaib. Yang gaib itu maksudnya apa? Yang tidak ada di tempat. Nanti kalau kamu dalam kondisi genting, ya, baca bismillah 3 kali, sebut nama gurumu 7 kali, gedruk bumi, sambil gedruk bumi, sambil menghentakkan kaki ke tanah. Nah, ini semuanya model-model ajaran kesyirikan yang banyak tersebar di masyarakat. Du'aul amwati awil ghaibin minasyirkil akbar. Meminta kepada mayit atau orang yang tidak ada di tempat termasuk syirik akbar. Walaupun orang yang berada di tempat itu, walaupun orang yang gaib yang tidak ada di tempat itu masih hidup. Modelnya kayak tadi ya. Nanti sebut nama gurumu, baca bismillah 3 kali, hentakkan kakimu di tanah, walaupun gurumu jauh dari tempatmu, nanti akan datang menolongmu. Ini masuk kategori syirik akbar. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa la tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Janganlah kamu berdoa kepada selain Allah yang Dia tidak bisa memberikan manfaat bagimu maupun memberikan madarat bagimu. Jika kau lakukan ini, sesungguhnya kau termasuk di antara orang yang zalim. Makna orang zalim di sini musyrikin. Karena di antara makna kata orang zalim dalam Al-Qur'an adalah orang musyrik. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, innasyirka la zulmun azim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam,
Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan." Siapa yang mati sementara dia berdoa memanggil sekutu selain Allah, dakhalan nar, maka dia masuk neraka. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Baik, insyaallah kita akan mempelajari tentang berdoa kepada selain Allah, atau lebih tepatnya berdoa di kuburan. Berdoa di kuburan ada yang sifatnya mendoakan mayit, sehingga di situ yang dapat manfaat siapa? Manfaatnya untuk mayit. Inilah yang disyariatkan. Bahkan salah satu di antara amaliyah ketika ziarah kubur adalah mendoakan mayit. Dan ini jadi amalan saat ziarah kubur. Amalan saat ziarah kubur. Apa yang dilakukan oleh orang ketika ziarah kubur? Jawabannya mendoakan mayit, salah satunya. Dan tujuan utamanya adalah agar orang itu ingat mati, sehingga orang yang ziarah kubur bisa mendapatkan manfaat, dia ingat mati saat ziarah kubur. Dari situlah para ulama mengatakan bahwa ada dua manfaat. Pertama, manfaat yang kembali ke mayit. Manfaat yang kembali ke mayit. Bentuknya adalah dapat doa dan salam. Mayit mendapatkan doa dan salam. Yang kedua, manfaat yang kembali ke peziarah. Manfaat yang kembali ke peziarah bentuknya adalah ingat mati, sehingga yang bersangkutan mendapatkan nasihat dari renungan yang dia lakukan, sehingga dia bisa lebih ingat mati, lebih khusyuk, dan dia bisa lebih ingat akhirat. Baik. Selanjutnya, berdoa di kuburan. Berdoa di kuburan ada yang bentuknya mendoakan mayit, dan tadi sudah kita sebutkan, inilah bentuk manfaat yang didapatkan oleh mayit. Dan praktek semacam ini disyariatkan, bahkan termasuk amalan utama ketika ziarah kubur. Yang kedua, berdoa untuk kepentingan pribadi. Berdoa untuk kepentingan pribadi. Bagaimana hukum berdoa di kuburan untuk kepentingan pribadi? Ada banyak macam dan ada banyak bentuk di sana. Yang pertama, berdoa di kuburan untuk kepentingan pribadi mengikuti doa dia untuk mayit. Mengikuti doanya untuk mayit. Ini hukumnya boleh. Misalnya, seperti yang diajarkan Nabi SAW ketika beliau ziarah kubur, agar membaca nas'alullaha lana walakumul afiyah. Kami mohon kepada Allah ampunan untuk kami dan untuk kalian. Sehingga kita berdoa
untuk kepentingan mayit, sekaligus kita cantumkan diri kita di situ. Kita sama-sama memohon ampunan dari Allah. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Coba kita sebutkan teks dalilnya. Seperti disebutkan dalam hadis ini ya. Dari Buraidah Ibnul Hasib Al-Aslami, beliau bercerita, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ata 'alal maqabir qala assalamu alaikum ahlad diyar minal mu'minina wa inna insyaallahu bikum lahiqun antum lana faratun wa nahnu lakum taba'un as'alullah al-afiyah lana wa lakum. Anda bisa lihat di bagian ini. Rasulullah SAW memohon kepada Allah al-afiyah, keselamatan. Lana wa lakum, untuk kami dan untuk kalian. Dan itu dilakukan ketika ziarah kubur. Tapi ini sifatnya ngikutin, sehingga beliau mendoakan kepada penduduk kubur, lalu di saat yang sama beliau mohon kepada Allah kebaikan untuk pribadinya. Seperti ini hukumnya. Sehingga Anda sifatnya mengikuti doanya untuk mayit. Ini seperti disebutkan dalam hadis riwayat siapa tadi? Riwayat Ahmad, An-Nasa'i, Muslim dan yang lainnya. Hadis riwayat Muslim, Ahmad dan lain-lain dari Buraidah Ibn Al-Hasim. Yang kedua, berdoa untuk kepentingan pribadi, tapi bukan karena mengikuti doanya untuk mayit. Dengan keyakinan lebih berkah. Sehingga yang bersangkutan dia berdoa, sengaja datang ke kuburan untuk berdoa di situ, dengan keyakinan doa di sini lebih barokah. Ini yang disebut dengan tabarruk bil amwat. Ini disebut dengan tabarruk kuburan. Meyakini bahwasanya tempat itu lebih mustajab. Dan ini posisinya adalah meyakini kuburan lebih mustajab. Ketika dia meyakini bahwa kuburan itu lebih mustajab, berarti keyakinan seperti ini butuh apa? Dalil. Apa dalilnya kalau kuburan itu lebih mustajab? Enggak ada. Ketika enggak ada, ya, praktek seperti ini tidak boleh dilakukan. Sehingga ketika ada orang yang meyakini bahwasanya kuburan itu lebih mustajab, maka dianjurkan untuk memperbanyak doa di situ. Ini enggak benar. Namun praktek ini tidak sampai pada tingkat kesyirikan. Perbuatan ini bukan kesyirikan. Hanya saja dia melakukan perbuatan yang tidak berdalil. Dia melakukan, kalau panjang ya tidak berdalil ya. Singkatnya bid'ah. Dia melakukan praktek bid'ah. Baik. Sehingga kita tidak mengatakan yang berdoa di kuburan dalam rangka ngalap berkah karena diyakini bahwasanya itu tempat mustajab. Dan tentu saja kan itu bukan sembarang kuburan.
mereka pasti akan memilih kuburan apa Pak? Yang diyakini orang soleh. Kuburan wali atau kuburan siapapun yang diyakini sebagai orang soleh, kemudian dia berdoa di situ dengan keyakinan ini lebih mustajab. Maka praktik semacam ini masuk kategori bid'ah. Baik. Saya pernah menyampaikan seperti ini, dan ada salah satu orang yang membuat video bantahan dengan mengutip keterangan Adz-Dzahabi, bahwa Adz-Dzahabi pernah menyebutkan keterangan sebagian ulama diperbolehkan untuk berdoa di beberapa tempat, di masjid, di jalan, di kuburan, di tempat A, di tempat B, disebutkan banyak tempat, selama diiringi dengan keyakinan yang kuat. Kemudian itu jadi dalil bahwa praktek ini menunjukkan bahwasanya ulama membolehkan doa di kuburan. Berdoa di kuburan tidak dilarang. Ini kan doa di kuburan tadi yang nomor 1 ini. Mendoakan mayit dan mendoakan diri sendiri di kuburan, tapi sifatnya mengikuti doa kita kepada mayit. Kalau bicara boleh, kita tidak melarangnya. Tapi ketika itu jadi tujuan utama untuk kepentingan pribadi, beda lagi pembahasannya. Sehingga misalnya ada orang yang saya ingin punya doa, saya ingin mengajukan sebuah doa, itu nunggu ke kuburan dulu baru berdoa. Dulu sebagian ulama ketika dia punya doa tertentu, itu disimpan dan baru diutarakan ketika di Arafah. Nah itu benar, karena memang doa ketika Arafah disebut oleh Nabi SAW khairud du'a du'a'u yaumi Arafah. Doa yang paling baik adalah doa di hari Arafah. Ada orang yang dia pengen mengutarakan doa tertentu, dia sudah punya keinginan tertentu, lalu diutarakan nanti ketika Lailatul Qadar, di sepertiga malam terakhir saat bulan Ramadan. Boleh? Boleh. Karena itu memang waktu-waktu yang mustajab. Ada kesengajaan yang dilakukan oleh sebagian muslim, ketika dia mau berdoa, dia sholat, lalu saat sujud dia berdoa. Ada yang ketika mau berdoa, dia pilih waktu menjelang salam pada waktu sholat, karena itu dia yakini sebagai waktu yang mustajab untuk berdoa. Hal seperti ini benar. Tapi kalau sengaja datang ke kuburan, sampean duwe keinginan apa, duwe hajat apa, datanglah ke kuburan Kanjeng Sinten, lalu berdoalah di situ dengan keyakinan itu lebih mustajab. Sebutkan satu dalil yang menyebutkan itu? Tidak ada. Dan ulama siapa yang ahlu sunnah yang mengajarkan seperti ini? Kalau bicara masalah boleh, mau di jalan, mau di rumah, mau di masjid, mau di tepi kuburan, mau di tepi pantai, berdoa boleh enggak? Di semua tempat boleh. Berdoa di semua tempat boleh. Baik. Selanjutnya, yang ketiga, berdoa di kuburan. Berdoa di kuburan dengan cara memantulkan harapan. Memantulkan harapan. Jadi permohonannya kepada Allah, namun penghuni kubur diyakini mengantarkan doa itu. Penghuni kubur diyakini mengantarkan doa itu kepada Allah. Sehingga dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya tergantung kepada Allah, tapi di saat yang sama hatinya tergantung kepada penghuni kubur ini agar dia yang mengantarkan doanya kepada Allah. Sehingga saat orang ini ditanya, kamu kenapa berdoa di kuburan? Ya, saya meyakini nanti doa saya akan diantarkan oleh penghuni kubur ini, dia orang soleh. Loh, praktik seperti ini kesyirikan. Saya tidak minta kepada dia, saya yakin yang mengabulkan doa Allah. Ya, sehingga pada posisi ini dia yakin
Yang mengabulkan doa siapa? Yang mengabulkan doa adalah Allah, bukan kuburan. Saya tidak meyakini penghuni kubur ini yang akan mengabulkan doa saya, tapi yang saya yakini adalah penghuni kubur ini akan mengantarkan doa saya kepada Allah, sebab dia orang soleh, dan orang soleh itu arwahnya hidup. Maka nanti arwah orang soleh inilah yang akan mengantarkan doaku kepada Allah. Baik. Praktek seperti ini hukumnya bagaimana? Ini syirik besar. Kok bisa dihukumi syirik besar? Karena praktek ini yang dilakukan oleh orang musyrik. Seperti ini yang dilakukan orang musyrik. Apa dalilnya, Pak? Kita bacakan di sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan dengan praktek orang musyrik. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Di surat Az-Zumar ayat yang ketiga. Ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah, hanya milik Allah ad-dinul khalis, agama yang murni, ajaran yang murni. Walladzina takhadhu min dunihi awliya, sementara orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai wali, tempat mereka bergantung, mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami beribadah kepada mereka selain agar mereka mendekatkan kami kepada Allah. Sehingga orang musyrik memberikan testimoni saat mereka memberikan alasan, kenapa kamu berdoa kepada berhala? Keyakinan mereka apa? Bahwa arwah berhala ini yang akan mengantarkan doa kami kepada Allah. Jadi ini disebut sebagai syirik akbar, sebagaimana disebutkan dalam surat Az-Zumar ayat berapa tadi? Ayat 3. Di mana orang musyrik ketika berdoa kepada selain Allah, tujuannya adalah untuk memantulkan doa. Di mana orang musyrik saat berdoa kepada selain Allah, mereka lakukan dengan cara memantulkan doa. Insya Allah bisa dipahami ya, memantulkan doa. Dia memohon kepada kuburan agar mengantarkan, atau mohon kepada berhala agar arwah berhala itu mengantarkan doanya kepada Allah. Memantulkan doa lewat berhala. Baik. Selanjutnya yang keempat, yang D. Berdoa di kuburan untuk minta kepada penghuni kubur. Ini jelas syirik akbar, karena dia meminta kepada selain Allah. Karena meminta kepada siapa? Kepada selain Allah. Ini lebih parah daripada yang pertama tadi. Untuk yang terakhir ini, yang keempat ini, dia meyakini yang mengabulkan doa, dia meyakini yang mengabulkan doa adalah kuburan. Penghuni kubur itu yang mengabulkan doa. Nah, saat dia sampai pada titik keyakinan semacam itu, maka berarti dia telah berbuat syirik akbar.
Sehingga ada dua bentuk syirik akbar ketika berdoa di kuburan. Pertama, minta kepada penghuni kubur dengan keyakinan penghuni kuburlah yang bisa mengabulkan doa. Yang kedua, menaruh harapan kepada Allah, tapi dia meyakini penghuni kubur yang akan mengantarkan doanya kepada Allah, sehingga dia punya ketergantungan kepada si penghuni kubur itu. Wallahu a'lam. Baik. Bisa diulang, bentuk berdoa di kuburan ada berapa? Ada 4. Yang pertama, minta kepentingan pribadi tapi sifatnya mengikuti, sehingga bukan tujuan utama. Maka saat dia punya hajat lalu dia ingin berdoa, dia enggak datang ke kuburan, tapi dia doakan, dia mintakan itu di mana? Di masjid, ketika sholat dan seterusnya. Nah, pas saat dia datang ke kuburan, baik untuk ziarah atau memakamkan jenazah, dia mendoakan mayit sekaligus mendoakan dirinya. Boleh enggak kayak gini? Boleh. Sebagaimana dalam sholat jenazah ya. Coba sholat jenazah, takbir yang keempat, bacaannya gimana? Ya, Allahumma la tahrimna ajrahu wala taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Di situ ada kalimat waghfir lana walahu, ampunilah kami dan ampunilah dia. Sehingga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan untuk kita dan mayit. Boleh Pak kayak gitu? Boleh, tapi sifatnya mengikuti. Tapi boleh enggak Pak sengaja misalnya di mana ada mayit di situ terus kita datang ke sana terus berdoa Rabbighfirli wali walidayya misalnya. Lalu berdoa lagi Rabbana hab lana min azwajina Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Pak, kenapa Bapak malah banyak berdoa di sini? Loh, katanya boleh berdoa di depan mayit. Yaitu maksudnya ketika Bapak mensolati jenazah, mendoakan mayit, lalu diikutkan sekalian berdoa untuk kepentingan pribadi. Yang kedua apa tadi? Sengaja datang ke kuburan untuk berdoa dengan keyakinan apa? Tempat itu adalah tempat yang mustajab. Praktek seperti ini bid'ah. Sehingga tadi ya kita tanya dalilnya mana? Tidak ada. Mana ada ulama yang mengajarkan itu? Tidak ada. Adanya keterangan Az-Zahabi yang kemarin dipakai itu. Bahwa Zahabi bilang seperti ini. Baik. Az-Zahabi bukan Nabi. Satu. Yang kedua, penjelasan Az-Zahabi itu adalah penjelasan bahwa semua tempat orang boleh berdoa, termasuk di kuburan. Bukan berarti mengkhususkan kuburan untuk doa. Dan ketika berdoa di kuburan dengan keyakinan ini lebih mustajab, dari mana kamu tahu kalau tempat ini mustajab? Yang ketiga, berdoa di kuburan dengan keyakinan memantulkan tadi. Bahwa kita minta kepada Allah melalui perantara Sang Kanjeng Sinten. Nanti beliau yang akan mengantarkan doa kita kepada Allah. Ini syirik akbar, karena ini praktek orang musyrik. Yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran sebagai praktek orang musyrik, maka melakukan itu adalah praktek kesyirikan. Dan yang keempat, minta langsung kepada penghuni kubur. Ini juga jelas syirik akbar. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan. Halid du'a'u ibadatun. Apakah doa itu termasuk ibadah? Kita baca terlebih dahulu. Tafadhal. As-su'al khamis, hal ad-du'a'u ibadah? Al-jawab, na'am, ad-du'a'u ibadah. Qala ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladhina yastaghbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ay dalilina. As-surah Ghafir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wal ibadah rawahu Ahmad wa qala at-Tirmidzi hasanun sahih. Nah. Halid du'a'u ibadatun.
apakah doa itu termasuk ibadah? Jawabannya na'am, ad-du'a'u ibadatun. Ya, doa itu adalah ibadah. Bahkan inti dari ibadah adalah doa. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ad-du'a'u huwal ibadah. Beliau menyampaikan semacam ini, tujuannya adalah untuk menjelaskan tentang bahaya berdoa kepada selain Allah tadi. Bahaya berdoa. Jadi kita sepakat ibadah itu hanya boleh untuk Allah. Termasuk mereka yang berbuat syirik. Mereka berbuat syirik dengan berstatus KTP Muslim, dia meyakini bahwa ibadah hanya boleh untuk Allah. Karena mereka tahu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Sudah? Cuman mereka tidak mengakui bahwa berdoa di kuburan lalu minta kepada penghuni kubur itu bentuk ibadah kepada selain Allah. Mereka tidak mengakui itu. Nah, penjelasan ini membantah itu. Bagaimana kamu sebut itu tidak ibadah, padahal doa sendiri itu adalah ibadah. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, niscaya kalian akan aku ijabahi. Innal ladzina yastakbirun, sesungguhnya orang yang bersikap sombong, an ibadati, bersikap sombong sehingga tidak mau beribadah kepadaku. Beribadah di sini maksudnya adalah berdoa. Sayadkhuluna jahannama dakhirin, mereka akan masuk ke dalam jahannam dalam kondisi terhina, ai dzalilin, terhina. Baik, Anda bisa lihat di bagian awal ayat Allah mengatakan ud'uni, berdoalah kepadaku. Astajib lakum, aku akan ijabahi doa kalian. Di bagian akhir ayat Allah mengatakan orang yang bersikap sombong dalam beribadah kepadaku. Nah, beribadah di sini maknanya adalah berdoa kepadaku. Maka ibadah di sini sama seperti doa yang ada di sini. Begitu ya? Yang dimaksud an ibadati, ibadah di sini adalah berdoa. Sehingga bersikap sombong tidak mau beribadah, maksudnya bersikap sombong tidak mau berdoa. Ada sebagian orang yang merasa saya enggak butuh Allah, sehingga saya tidak perlu berdoa. Doa itu bukti orang lemah. Doa itu tanda dia adalah orang yang lemah. Nah, perbuatan semacam ini adalah kesombongan. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Akan aku masukkan mereka ke dalam surga, ke dalam neraka, ke dalam jahannam dalam kondisi terhina. Mereka akan masuk ke dalam jahannam dalam kondisi hina. Baik. Selanjutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu hakikatnya adalah ibadah. Jadi begini, dalam Al-Quran kita sering menjumpai kalimat bersusun. Misalnya orang yang datang itu dia adalah budi. Kalimat ini salah atau benar? Kalimat ini salah atau benar? Guru bahasa Indonesia mana? Orang yang datang itu dia adalah budi. Kalimat ini salah atau benar? Salah. Salah. Kenapa? Ada yang double ya? Ada yang double. Dihilangi kata apa?
dia, ilangi kata dia. Nah, orang yang datang itu adalah Budi. Kalau Anda ilangi kata dia, maka bacanya orang yang datang itu adalah Budi. Baik. Dalam Al-Quran ada beberapa kalimat yang modelnya seperti ini. Ulaika humul mu'minun misalnya. Ulaika humul mu'minun. Ada kata ulaika humul mu'minun. Mereka itu, yaitu mereka adalah orang yang beriman. Ya, berarti apa? Berulang ya. Sering ketemu kayak gini. Ulaika humul mu'minun, ulaika humul kafirun, ulaika humul musyrikun, dan seterusnya. Ada banyak ya. Baik. Nah, apa fungsi hum di sini? Dia statusnya dhamir. Disebut sebagai dhamir al-fasl. Disebut sebagai dhamirul fasl. Terus fungsinya apa? Untuk memberikan makna pembatasan. Untuk memberikan makna pembatasan. Sehingga ketika dia diulang, maka kita terjemahkan mereka itu, dan hanya merekalah orang kafir. Mereka itu dan hanya mereka orang mukmin. Sehingga fungsi pengulangan di sini untuk menjelaskan pembatasan. Bisa dipahami? Baik. Contoh yang lain. Kita kembali ke hadis tadi ya. Ad-du'a'u huwa al-ibadah. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang tadi kita baca, wa qala sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu yaitu dia, doa itu kan terulang nih, ibadah. Jadi ada apa? Pengulangan. Ad-du'a'u, doa, dan itulah doa adalah ibadah. Maka huwa di sini namanya dhamir al-fasl. Normalnya gimana, Pak? Normalnya ini kalimat ada pengulangan. Doa, yaitu doa adalah ibadah. Karena huwa di sini kan kembali ke doa. Maka di sini ada pengulangan. Baik. Normalnya ad-du'a'u ibadatun. Nah, ini normal. Ini sebagai mubtada, yang ini sebagai khobar. Doa adalah ibadah. Ini kalau kalimatnya normal. Ketika ada penekanan ad-du'a'u huwal ibadah, berarti di sini tidak normal. Maka pengulangan di sini memberi makna pembatasan. Sehingga ad-du'a'u huwal ibadah kita artikan doa adalah inti ibadah. Nah, kekuatan-kekuatan makna seperti ini sehingga kita bisa memahami di sini ada unsur pembatasan. Di sini dimaknai kalimat yang tidak normal dan seterusnya. Itu akan mempengaruhi proses penerjemahan. Sehingga diterjemahkan dengan A, diterjemahkan dengan B karena pengaruh dari adanya penguatan makna dan seterusnya. Baik, insya Allah bisa dipahami. Doa adalah inti dari ibadah. Sudah? Nah, makna doa adalah inti ibadah itu ada dua. Ada dua makna. Makna yang pertama, setiap ibadah pasti ada harapan. Setiap ibadah itu pasti ada harapan.
Sehingga Anda puasa, apa harapannya? Ya biar dapat pahala. Walaupun bisa jadi ketika orang itu puasa dia nggak berdoa sama sekali. Dari mulai subuh sampai maghrib tidak terucap doa karena puasanya. Mungkin kalau dia berdoa dalam sholat, ya semua orang yang sholat pasti dia berdoa. Tapi doa puasanya tidak terucap sama sekali. Namun walaupun dia tidak berdoa ketika puasa, tapi dalam puasanya sendiri dia punya harapan. Sehingga karena dalam setiap ibadah ada harapan. Harapan apa itu? Harapan apa? Dapat pahala. Setiap orang yang berdoa pasti dia punya harapan untuk mendapatkan pahala. Yang kedua, bahwa doa hakikatnya ibadah. Maka saat orang sedang berdoa, dia sebenarnya sedang ibadah. Saat orang sedang berdoa, hakikatnya dia sedang ibadah. Sehingga tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Jika dia minta kepada selain Allah, berarti dia beribadah kepada selain Allah. Baik. InsyaAllah bisa dipahami ya. Nah, dan ini untuk menjelaskan ya, komentar sebagian orang bahwa dia ketika berdoa kepada selain Allah, keyakinannya dia tidak sedang beribadah kepada selain Allah. Karena dalam keyakinan dia, saya kan cuma berdoa, saya tidak sujud, saya tidak ruku. Dalam bayangan dia, ibadah itu cuma sujud. Dan saya tidak sujud ke kuburan, saya berdoa, saya tidak sujud. Nah, berdoa kamu itu ibadah. Kamu berdoa itu sudah termasuk ibadah. Sehingga ketika dia berdoa, walaupun dia tidak sujud ke arah kuburan, namun dia sudah dianggap beribadah kepada kuburan dengan doa yang dia panjatkan untuk kuburan. Minta kepada penghuni kubur, atau yang modelnya tadi ya, dia pantulkan doanya, harapannya kepada Allah dan sekaligus kepada penghuni kubur untuk mengantarkan doanya. Hakikatnya dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wallahu a'lam. Materi semacam ini membosankan atau tidak? Ya? Tidak ya? Diulang-ulang sudah pernah kok. Ya mungkin Anda sudah pernah. Walhamdulillah Allah jadikan hati kita mudah menerimanya. Ini akan lain cerita kalau saya sampaikan di kajian masjidnya dekat dengan kuburan Sunan. Ya, akan ada respon yang berbeda. Saya pernah mengantarkan satu bis untuk ziarah. Dan sebenarnya tujuannya bukan ziarah kubur. Waktu itu berangkat ke daerah Kudus atau mana gitu. Lalu ada acara di rumah warga di situ. Nah, selanjutnya sekalian saja mampir ke beberapa kuburan yang ada di sana. Ya, kita kasih peringatan dulu. Di sini ada dua fungsi, antara ziarah kubur atau wisata. Nah, Anda yang mana nih? Dan dominan ternyata banyak pengunjung yang ke sana itu wisata sebenarnya. Makanya sebutannya wisata religi. Ini mau wisata atau mau ziarah? Anggap saja sama. Dah. Mau disebut wisata, mau disebut ziarah, terserah. Baik. Sekarang kita kasih arahan. Tidak boleh menginjak kuburan, tidak boleh duduk di atas kuburan, tidak boleh ngelangkai kuburan. Kita harus menghormati kuburan. Kenyataannya tidak. Begitu melihat ada satu kuburan yang paling gede, paling tinggi, dikasih banyak tutup, ya, dengan ada tutup warna hijau, ada dikasih kelambu dan seterusnya. Sementara kuburan yang lain di sekitarnya keramiknya datar, cuman masih ada nisan. Hanya yang enggak ada kijingnya, enggak ada, adanya cuma nisan-nisan ini ya. Terus keramik datar. Nah, mereka baca surat-surat tertentu sambil nyender-nyender di
ini nisan-nisan itu. Sehingga penuh dengan orang. Lah kalau cuman memanfaatkan space-space kecil di sela-sela itu ya kurang. Sementara tempatnya sempit. Masya Allah. Seperti inikah yang dimaksud dengan memuliakan kuburan. Maka kuburan yang paling dihinakan itu adalah kuburan di sekitar kuburan yang dimuliakan. Dilunggoi, kemudian dipidak-pidak, ya, dilangkai. Yang kita nggak tahu ini kuburan siapa di sekitar, nggak tahu Pak. Kalau emang orang dekatnya Mbah Kanjeng Sinten, berarti mungkin itu ada istrinya, ada anaknya, ada orang tuanya, tapi dilupakan semuanya. Demi memuliakan kuburan satu orang, tapi mereka menghinakan kuburan orang yang lain. Dan kayak gini ketika diingatkan, ya, alhamdulillah ada yang mau nerima sehingga dia menyadari buat apa saya ke sini. Saya kalau mau mendoakan penghuni kubur, mau ziarah kubur bisa di semua. Nah, berkaitan dengan ziarah kubur, Nabi SAW arahkan tujuan utama adalah ingat akhirat, ingat mati. Nah, kira-kira kalau ziarah kubur tujuannya ingat mati atau ingat akhirat, sempat nggak Pak minta lulus CPNS? Sehingga dia datang ke sana mau ingat mati, tapi prakteknya dia minta agar lulus CPNS, agar dagangannya laris, agar karirnya makin bagus dan seterusnya. Antara tujuan dengan praktek yang terjadi di lapangan berseberangan. Maka ketika ziarah kubur, urusan akhirat dilupakan. Yang justru muncul dalam lisan dan doa mereka adalah minta kepada Allah agar diberi kelimpahan rizki, lulus CPNS, dapat nilai bagus ketika ujian, dan aneka harapan-harapan duniawi yang lainnya. Dan itu didoktrin dari awal. Nah, jadi monggo untuk kuburan ini spesialis rizki. Nanti kuburan yang lain spesialis jodoh. Kuburan yang lain spesialis masalah pernikahan, ujian, dan seterusnya. Sehingga masing-masing kuburan ditandai. Kuburan spesialis jodoh itu kuburannya siapa? Kalau di sekitar kita kuburannya siapa? Suwe rentuk jodoh. Kamu datang ke kuburan ini, nanti akan diberi jodoh. Di sini kuburannya siapa? Ada? Ronggo Warsito. Mereka buat-buat sendiri, ditanda-tandai sendiri, sehingga diyakini ini spesialis A, spesialis B. Apa ada kuburan spesialis? Nah, wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah jauhkan diri kita dan anak keturunan kita dari bahaya kesyirikan, seperti doanya Ibrahim alaihissalam, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku, turunanku menyembah berhala. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penyampaian hari ini, dan ada beberapa pertanyaan yang ada dua ini. Assalamualaikum. Barakallahu fikum. Ada sambung pertama, Ustadz, ada yang bilang mertua Nabi Musa bukan Nabi Syuaib. Benarkah demikian? Kemudian yang kedua, apa maksud umroh Ramadan pahala sama seperti haji bersama Nabi SAW? Apakah itu harus di akhir Ramadan? Satu-satu aja. Satu-satu. Yang pertama, apakah benar apa yang bilang Nabi Musa, mertua Nabi Musa bukan Nabi Syuaib? Apakah benar bahwa mertua Nabi Musa itu bukan Nabi Syuaib? Dan lalu kalau bukan Nabi Syuaib, mertuanya siapa?
Nabi Musa alaihissalam beliau berangkat menuju Madian ketika dikejar oleh Fir'aun. Allah sebutkan dalam Al-Quran, falamma tawajjaha tilqa'a Madyana, ketika beliau mengarah menuju Madian. Lalu di perjalanan ketika menuju Madian, beliau menjumpai ada sekelompok orang yang sedang memberikan minum ternaknya, kumpul di sebuah sumur. Tiba-tiba ada dua orang wanita yang mereka tidak bisa ngambil air. Ditanya oleh Musa alaihissalam, qala ma khatbukuma? Qalata la nasqi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna syaikhun kabir. Musa bertanya kepada dua perempuan itu, kalian ngapain di sini? Qalata, lalu dua wanita itu mengatakan, la nasqi hatta yusdirar ri'a. Kami tidak bisa memberikan minum untuk gembala-gembala kami sampai para penggembala tadi pergi. Wa abuna syaikhun kabir. Nah, di lafaz itu. Dan bapak kami adalah orang yang sudah tua. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam membantu mereka. Setelah itu Nabi Musa alaihissalam berangkat menuju Madian bersama dengan dua wanita ini. Dua wanita ini mengundang Nabi Musa setelah membantu dengan mengatakan bahwasanya inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Bapakku mengundang Anda untuk datang ke rumah, beliau mau ngasih balasan untuk Anda. Ya, coba, padahal wanita ini berada di tempat itu, ya, setelah dibantu oleh Nabi Musa, langsung bilang ke Musa, bapakku mengundang Anda untuk ke rumah karena beliau mau ngasih upah. Apakah wanita ini sudah kirim WA ke bapaknya? Ya. Terus, oh itu pakai telepati Pak. Telepati dari mana? Lah kenapa dia bisa bilang bapakku mengundang Anda? Itulah adab. Sehingga seorang wanita ketika berkata kepada laki, dia tidak menyatakan atas nama pribadi, tapi atas nama orang tuanya, lelaki yang ada di sekitarnya. Misalnya bapaknya, kakaknya, atau yang lainnya. Dan ini salah satu di antara adab ketika seorang wanita punya rasa malu, dia akan menyampaikan seperti itu. Makanya teman-teman yang masih bujang ya, kalau ada akhwat bilang, bapak manggil antum diminta ke rumah, itu sebenarnya yang manggil siapa? Dia, bukan bapaknya. Anda perlu paham yang kayak gitu ya. Selanjutnya, ketika Nabi Musa alaihissalam datang ke Madian bersama wanita ini, lalu salah satu putrinya mengusulkan, ya abatistajirhu inna khaira man istajartal qawiyul amin. Wahai ayahku, jadikan dia sebagai karyawan Anda. Sesungguhnya orang terbaik untuk dijadikan sebagai karyawan adalah orang yang kuat lagi amanah. Kemudian Syekhul Madian yang tidak disebutkan namanya ini menyampaikan kepada Musa, inni uridu an unkihaka ihda bnatayya hataini ala an ta'jurani thamaniyah hijaj fa in atmamta 'ashran fa min 'indik. Aku ingin menikahkan kamu dengan salah satu putriku ini dengan syarat kau harus bekerja selama 8 tahun. Kalau kau genapkan sampai 10, itu urusan kamu. Musa mengatakan, ayyamal ajalaini qadaitu fala udwana alai. Mau 8 tahun atau 10 tahun, salah satu yang saya pilih, saya bebas dan saya tidak dimusuhi. Fala udwana alai. Artinya saya tidak punya utang. Dan disepakati. Baik. Terjadilah dialog antara Musa dan Syekhul Madian di sini. Terjadi dialog antara Musa dengan orang tua dari daerah Madian ini, sudah? Dan itu tanpa penerjemah. Dialog itu tanpa penerjemah. Baik. Nah, dari sini kita mau buat beberapa kesimpulan. Apakah benar Syekhul Madian ini adalah Nabi Syuaib? Pertama, bahwa dalam cerita itu tidak disebutkan nama Syuaib.
Allah hanya menyebutkan wa abuna syaikhun kabir. Satu. Yang kedua, nama daerah yang dikunjungi oleh Musa, kemudian beliau sampai diambil menantu oleh orang tua itu adalah Madian. Sama seperti tempat dakwahnya Nabi Syuaib. Ya. Selanjutnya, apakah ada hubungannya dengan Nabi Syuaib? Yang pertama, Nabi Syuaib alaihissalam hidup di masa yang tidak jauh dari zaman Nabi Lut. Hidup di masa yang tidak jauh dari zaman Nabi Lut. Salah satu di antara ancaman yang diberikan Syuaib kepada umatnya ketika mereka membangkang adalah Nabi Syuaib mengatakan, wa qaumu Lutin laisa minkum biba'id. Sementara kejadian yang dialami oleh kaum Lut, kejadian yang dialami oleh kaum Lut tidak jauh dari kalian. Dan makna tidak jauh di sini dalam tafsir Ibnu Katsir di antaranya adalah tidak jauh waktunya. Sehingga zaman Syuaib dengan zaman Nabi Lut itu berdekatan. Kalau zaman Nabi Syuaib dan zaman Nabi Lut berdekatan, berarti Nabi Syuaib dengan Nabi Ibrahim berdekatan. Udah? Sementara setelah Ibrahim ada siapa saja, Pak? Setelah Ibrahim ada Ishak, Yakub, Yusuf. Nabi Yusuf pindah ke Mesir, lalu mengundang anggota keluarganya untuk hidup di Mesir. Dari situlah muncul keturunan banyak sekali di kalangan Bani Israel yang tinggal di Mesir, sampai kemudian mereka diperbudak oleh munculnya raja namanya Fir'aun. Sehingga yang dulu hidup di zaman Nabi Yusuf, rajanya bukan Fir'aun ini. Rajanya bukan Fir'aun, Musa. Ada Fir'aun sebelumnya, raja Mesir sebelumnya. Turun temurun berganti raja-raja Mesir. Kemudian di zaman Musa ada Fir'aun yang memusuhi Bani Israel dan dia menjajah Bani Israel. Berapa tahun itu, Pak? Wallahu a'lam. Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan lebih dari 400 tahun. Lebih dari 400 tahun. Jika Syuaib berdekatan dengan, sementara posisi Nabi Musa alaihissalatu wassalam ketika itu jauh dari masa Ibrahim, maka kira-kira ketemu enggak dua orang ini? Kemungkinan ketemunya kecil sekali. Kemungkinan ketemunya kecil sekali. Kecuali kalau Syekhul Madian itu diyakini usianya lebih dari 400 tahun. Karena mereka selisihnya kurang lebih 400 tahun. Dah? Ini berkaitan dengan Syuaib. Yang kedua, Abu Dzar itu pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang jumlah para nabi. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, wa arba'atun minhum minal Arab. Dan dari para nabi itu 4 mereka berasal dari Arab. Nabi dari Arab cuma 4. Hudun wa Saleh wa Syuaib wa nabiyuka ya Abu Dzar. Hud, Saleh, Syuaib dan nabimu wahai Abu Dzar. Berarti Nabi Syuaib berbahasa apa? Arab. Dan Musa bukan orang Arab dan beliau tidak berbahasa Arab. Sehingga kitab yang dibawa Musa bukan kitab yang berbahasa Arab. Kitab yang berbahasa Arab hanya Al-Quran. Baik. Sementara dalam dialog itu antara Syekhul Madian dengan Musa tanpa penerjemah. Jika ini adalah Syuaib, berarti Musa dan Syuaib bahasanya sama. Maka ini indikasi bahwasanya mertuanya Musa alaihissalam bukan Nabi Syuaib. Quran tidak menyebutkan itu Nabi Syuaib, hanya menyebutkan Syekhul Madian. Memang nama daerahnya Madian, tapi kita enggak tahu apakah Madian yang ditempati Syuaib ataukah Madian yang lain. Karena bisa jadi nama sama, namun hakikat kotanya beda. Ada banyak nama Jetis. Di Jogja ada Jetis, di kota yang lain ada Jetis. Ada banyak nama Blimbing Sari. Nah, di sini ada Blimbing Sari, di sana ada Blimbing Sari. Kerajaan juga banyak. Ya. Di daerah sana ada kerajaan, di sini ada kerajaan. Kesamaan nama belum tentu sama tempat.
Kita tidak tahu apakah Madian itu yang didatangi oleh Musa sama dengan Madian yang dulu pernah menjadi lahan dakwahnya Nabi Syuaib alaihissalam. Namun Al-Hafidz Ibnu Katsir memutuskan atau membuat kesimpulan bahwa mertuanya Nabi Musa alaihissalam pendapat yang kuat bukan Nabi Syuaib alaihissalam. Wallahu a'lam. Selanjutnya pertanyaan, apakah maksud umroh Ramadan pahalanya sama seperti haji bersama Nabi SAW? Dan apakah itu harus di akhir Ramadan? Apakah itu harus di akhir Ramadan? Berkaitan dengan umroh Ramadan, pahalanya sama seperti haji bersama Nabi SAW. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ada seorang wanita Ansor yang pada saat haji wada, wanita ini enggak ikut. Lalu ketika Nabi SAW ketemu wanita ini, beliau tanya, "Ma mana'aki an tahujji ma'i?" Kamu kenapa kemarin tidak ikut haji bersamaku? Kemudian wanita ini mengatakan, "Innalana nadihan." Kita punya 2 ekor onta. Kami satu keluarga itu cuman punya 2 ekor onta. 1 ekor dipakai berangkat bapaknya sama anaknya, yang 1 ekor dipakai untuk mengairi sawah, mengairi kebun kurma, sehingga nggak bisa dipakai. Maka istrinya nggak punya tunggangan, akhirnya nggak berangkat. Rasulullah SAW tidak emosi dan tidak marah kepada wanita ini. Lalu beliau mengatakan, "Fa idza jaa Ramadan fa'tamiri fa innaha ta'dilu hajjatan ma'i." Kalau sudah datang bulan Ramadan, lakukanlah umrah, karena umrah ketika Ramadan sama seperti haji bersamaku. Nah, selanjutnya ulama beda pendapat mengenai cakupan keutamaan ini. Pendapat pertama, keutamaan ini hanya berlaku bagi wanita ini dan tidak berlaku bagi yang lain. Dan ini pendapat Sa'id bin Jubair atau Sa'id Ibnul Musayyib. Ini pendapatnya Sa'id Ibnul Musayyib. Beliau berpendapat bahwa keutamaan ini hanya berlaku bagi wanita tersebut, sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Dan ada sebuah hadis riwayat Abu Dawud bahwa ketika wanita ini menyampaikan riwayat tersebut, beliau mengatakan, "La adri hal hiya khasatun li amlin nasi kafah." Aku enggak tahu apakah itu khusus untuk aku ataukah untuk semua orang. Yang itu mengindikasikan bahwa ada kemungkinan keutamaan itu hanya untuk si wanita ini. Kemudian yang kedua, keutamaan dapat haji bersama Nabi SAW ketika umrah Ramadan itu hanya berlaku bagi orang yang sudah punya niat haji tapi tidak terlaksana karena faktor tertentu. Kemudian setelah itu dia iringi dengan umrah di bulan Ramadan, barulah bernilai seperti haji bersama Nabi SAW. Sehingga dia menggabungkan 2, niat haji yang tidak putus dan keinginan untuk dan yang kedua adalah melakukan umrah. Baik, dan ini salah satu pendapat yang disebutkan oleh Syekhul Islam, bahwa di antara pendapat ulama bernilai haji seperti atau bersama Nabi SAW itu jika dia gagal haji lalu umrah Ramadan, gabungan 2 ini. Kemudian pendapat yang ketiga, bahwa ini berlaku bagi semuanya, siapapun yang umrah di bulan Ramadan, baik awal Ramadan, tengah maupun akhir, sehingga tidak harus di akhir saja, semuanya berhak mendapatkan pahala haji bersama Nabi SAW. Dan ini pendapat jumhur ulama. Ini pendapat jumhur ulama. Dan wallahu ta'ala alam, dalam hal ini jika kita mengambil pendapat jumhur, maka dianjurkan untuk umrah di bulan Ramadan dengan harapan dapat haji bersama Nabi SAW. Lalu yang perlu diperhatikan di sini,
bahwa nilai kesamaan di sini adalah kesamaan pahala, bukan kesetaraan amal. Sebagaimana keterangan Ishaq bin Rahuya. Ini sama seperti siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, maka dia seperti membaca satu Al-Quran. Karena Qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Quran. Surat Al-Ikhlas itu nilainya sepertiga Al-Quran. Sehingga ketika orang membaca Qul huwallahu ahad 3 kali dan orang menghatamkan Quran, amaliyahnya sama atau beda? Beda. Ada kesamaan pahala tapi beda amaliyah. Banyak keutamaan yang tidak didapatkan dengan hanya sebatas membaca kulhu 3 kali. Karena dalam membaca Al-Quran ada banyak huruf-huruf yang dia baca, yang jumlahnya lebih banyak. Dalam haji ada doa di Arafah ketika wukuf, doa di Muzdalifah, doa di Mina, ada lempar jumrah, yang itu semuanya tidak ada ketika umrah. Sehingga kalau dari sisi nilai amal tidak seimbang. Tapi kalau masalah pahala, Allah Maha Kaya, sehingga dia bisa memberikan pahala kepada siapapun di antara hambanya dengan amal yang lebih sederhana, tapi dapat pahala yang lebih banyak. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.